alat angkat untuk peralatan konstruksi yang digunakan dalam konstruksi pracetak. Alat angkat merupakan hal yang paling penting ya dari pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan menggunakan komponen-komponen pracetak ya, beton pracetak. Di sini dapat lihat bahwa peralatan pengangkat ataupun alat angkat itu, ataupun disebut dengan hosting equipment ataupun hosting tool, mengangkat beban baik dengan rantai penghubung ya, atau rantai roll ataupun rantai tali kawat. Nanti kita lihat peralatan-peralatannya. Peralatan pengangkat di sini juga digunakan di berbagai area untuk mendukung pemrosesan ya dan penanganan di seluruh fasilitas. Jadi permasalahannya kadang-kadang di lapangan itu di kondisi daerah ataupun di areanya sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan ataupun trafficnya pekerjaan itu yang sangat padat gitu ya, sehingga memang alat angkat ini merupakan hal yang sangat penting ya, sehingga bisa melalui traffic yang ada itu, dalam arti kata tidak melalui proses pemindahan melalui proses di darat, tetapi ada proses pengangkatan ya, di mana itu menjadi pemindahan yang tidak mengganggu traffic ya. Di sini dalam penggunaan alat angkat ini sendiri, biasanya baik itu industri ya, baik itu dari konstruksi ya, itu di seluruh fasilitas yang ada itu, contohnya di perakitan ya, perakitan ataupun assembly membantu memindahkan produk pada saat proses produksi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perletakan atau positioning ya sifatnya, membantu meletakkan bahan. Jadi dia meletakkan kepada posisi yang tepat atau yang direncanakan. Yang ketiga merupakan pembantu dalam proses transportasi ya, memuat produk jadi kala transportasi ya, sistem hauling lah ya. Jadi hauling pemindahan ke satu tempat ya, satu tempat, tetapi pemindahan ke satu tempat tersebut melalui proses lalu lintas darat ya, itu bisa truk dan lain-lain gitu. Tapi alat barang yang akan diangkat ini dipindahkan ke dump truknya gitu. Yang keempat sebagai perancah ya. Perancah ini pembantu dalam proses pekerjaan. Jadi lebih kurang seperti scaffolding lah ya. Ya, membantu misalnya ada dua sisi, satu sisi yang harus dipasang, satu sisi lagi itu diangkat ya, sehingga memudahkan dalam proses pemasangan ya. Kemudian penyimpanan, membantu dalam proses penyimpanan ya. Lebih kurang lah dengan beberapa konsep yang sama di atas. Ketiga, pergudangan ini di mana misalnya memasukkan dari kapal ataupun dari dermaga dipindahkan ke tempat yang lain. Oke, baik, itu dia mengenai masalah alat angkat. Keuntungannya ya dalam penggunaan alat angkat ini, keuntungan dalam penggunaan alat angkat ini sendiri secara kondisi ya, ini diambil secara umum ya, saya ambil secara umum saja. Dia lebih dapat disesuaikan ya. Di sini peralatan pengangkat dapat disesuaikan dengan perangkat tambahan lainnya, seperti kait alat khusus ya, yang mempunyai berbagai bentuk. Jadi di sini dia lebih hampir dikatakan fleksibel dalam penyambungan terhadap alat-alat lainnya gitu ya. Yang kedua, ergonomis. Pada saat melakukan pengangkatan berat misalnya, operator dapat lebih nyaman dalam bekerja karena sehingga meminimalisir kelelahan ya, dan menurunkan resiko cedera. Jadi konsep ergonomis itu lebih ke operator dalam bekerja ya, sehingga dia pekerjaan itu dengan efektif, efisien pun didapatkan ya dari kondisi pekerjaan gitu.
Yang ketiga fleksibel. Fleksibel di sini peralatan lebih mudah dipasang dan digunakan kembali dengan waktu yang lama ya. Jadi sifat pembongkaran ya, kemudian pemasangan kembali, dan pun dia dapat dipakai berulang ya, dapat dipakai berulang. Kemudian penggunaan di dalam atau di luar ruangan, peralatan bisa digunakan di mana saja areanya. Nanti kita lihat mengapa disebut dia bisa in-house ataupun berada di luar ruangan ya, lebih mudah untuk digunakan ya. Kemudian biaya perawatan murah, menggabungkan dengan teknologi yang ditawarkan dalam berbagai bentuk penggunaan ya. Jadi dia karena rata-rata yang alat angkat yang dimaksud di sini memang menggunakan teknologi-teknologi yang sangat baik ya. Dalam arti kata larinya kepada kemudahan dalam bekerja ya. Kemudahan dalam bekerja dan kapasitas dengan perawatan yang lebih kecil. Lalu di sini ada portable. Portable di sini peralatan pengangkat dapat dengan mudah diangkut dari pekerjaan ke pekerjaan atau ke side by side. Ini side by side nih, sorry, ini bukan situs ke situs nih. Mohon maaf, ini salah dalam mengkonsepkan ini dari daerah, dari kawasan satu ke kawasan lainnya ya. Kondisi ya kawasan satu, kawasan tempat pekerjaan satu ke, ataupun kondisi lapangan satu ke kondisi lapangan lainnya. Lapangan ke lapangan lainnya. Mohon maaf ya, side by side. Kemudian pemposisian ya, pemposisian. Di sini sistem manuver dalam bekerja lebih presisi dengan kondisi peralatan yang otomatis. Ya, yang otomatis di sini artinya pada saat kita meletakkan dia lebih tepat ya. Karena masalahnya sistem angkat ini kan lebih mudah kita menjalankannya ya. Jadi yang mengangkat kan alat gitu ya. Pada saat itu diletakkan misalnya perletakan tiang listrik gitu dengan satu tapak gitu. Ya bukan tenaga kita gitu, tapi tenaga dari alat gitu, sehingga kita hanya sifatnya mengarahkan ya. Jadi posisian lebih baik. Kemudian mengurangi kerusakan produk ya, dengan proses pengangkatan ini itu saya bilang tadi, saya sampaikan bahwa pada saat pemindahan mungkin pada saat pada saat pengangkatan sendiri ya, kemudian pada proses pemasangan dan lain-lain itu lebih diminimalisir lah. Memang tidak ada yang tidak rusak seutuhnya gitu, tapi lebih diminimalisir. Kemudian aman di sini dengan operasi pekerjaan berada pada bagian atas ya, dan pun kontrol dari petugas-petugas dari operator dan lain-lain, petugas di bawahnya itu, sehingga mengurangi gangguan pada kondisi lalu lintas bagian bawah ya. Jadi trafficnya lebih jelas ya, lebih baik gitu ya. Itu dari kondisinya. Tergantung lagi dalam pengecekan peralatan ya, pengecekan pengikatan dan lain-lain nantinya di lapangan. Alat angkat yang akan disampaikan di materi ini yaitu alat angkat yang di pekerjaan konstruksi ya. Pada dasarnya yang sering dijumpai berupa kren ya, kren atau derek lah, kalau bahasanya kren atau derek. Saya ngambil dari beberapa jenis alat angkat yang ada ya. Salah satunya truck mounted crane ya. Ini dari kondisinya kita lihat bentuk truck mounted crane dari YouTube-nya Seni Group. Dari YouTube-nya Seni Group saya coba putar ya. Ini ada mobile crane ya. Crane di sini kita lihat ada penggunaan outriggers ya. Ini outriggers yang akan membantu crane ini berdiri secara sempurna gitu ya. Jadi peletakannya itu tidak hanya tidak dilakukan oleh bannya. Kalau memang bebannya kecil nggak masalah, tapi kalau bebannya besar, kren ini ya dibantu dengan outriggers ya. Ini ada putaran sudut wheelnya, bisa pengangkatan lebih kurang 20 derajat. Ini
salah satu contoh dari produksinya Scania ya, gitu. Jadi dengan outrigger sendiri mobil ini sebagai pembantu ya, lebih tepatnya itu hanya sebagai proses pindah saja, movingnya saja gitu, bergeraknya saja gitu. Tapi pada saat pekerjaan itu dipindahkan kepada kekuatan outriggers. Dari kondisi dari medan ya. Ini kita lihat medan masuknya menggunakan wheel ya, rodanya roda karet. Tapi ada juga yang keren itu memang menggunakan roda crawler ya, roda rantai itu sifatnya gitu. Oke, panjang boomnya lebih kurang 35 meter ya, ini yang bawaan Scania. Oke baik, ini dari truk mounted keren, bawaan truk mounted keren ya, dari Seni. Kemudian kita lihat tadi jenis alat angkatnya tadi yang truk mounted crane, dudukan crane atau derek ini dipasang pada sebuah truk memberikan mobilitas yang tinggi ya. Kemudian outrigger yang ditambahkan, ya outriggersnya yang ditambahkan memberikan kestabilan pada saat pengangkatan. Jadi dirubah posisi ban itu hanya sebagai penggerak saja ya untuk pemindah dari dudukan truk dan dereknya atau crane-nya. Kemudian kalau memang untuk dalam pekerjaan membutuhkan tenaga yang besar atau dudukan yang tepat itu menggunakan outriggers. Kemudian truk keren ini memiliki kapasitas angkat mulai dari sekitar 12.900 hingga 13.155. Ini mungkin ada yang lain ya, ini yang saya coba kutip dari Indian Railways ya. Kemudian ada yang teleskopis crane. Teleskopis ini terkait dengan boomnya ini ya, yang memang sangat panjang gitu ya. Pekerjaannya kita lihat ya, boom atau lengan armnya. Sebentar, telescopic cranes. Ini lebih kurang ini ya. Ini menggunakan roda crawler ya. Ini menggunakan roda crawler. Ini yang saya maksud roda crawler. Kalau tadi kan ada yang roda karet gitu ya. Ini kita lihat yang roda crawler, tapi yang teleskopik gitu. Ya teleskopik ini terkait dengan pemanjangan dari boomnya ya, lengannya ini. Ini dari sumber YouTube juga. Nanti kita lihat sumbernya dari. Nah ini kan panjang ya. Dibantu dengan sling ya, dibantu dengan sling sebagai perkuatan juga. Ini tadi lebih kurang 35 meter ya. Ini spannya ya 2 meter itu 4,5. Ini untuk membantu di mana wilayah kerjanya itu jika roda karet tidak bisa masuk, roda crawler ini yang baik kita laksanakan untuk di tanah-tanah yang yang kondisi tanahnya lembut lah, lebih kurang seperti itu. Sangat membantu ya. Dan pijakannya kan dalam arti kata, karena roda rantai itu tadi dia penyebaran dari pembebanannya hampir di seluruh bidangnya ya. Itu tadi ini dari siapa nih ya? XCMG. YouTube yang XCMG saya ambil ya sebagai referensi saya untuk mengambil yang teleskopis. Kemudian apa lagi ya? Crane teleskopik menawarkan boom yang memiliki sejumlah tabung dan dipasang di dalam satu sama lain ya. Tadi mengenai masalah boomnya yang lebih panjang gitu. Kemudian
Kren teleskopik menawarkan boom yang memiliki jumlah tabung yang dipasang di dalam satu sama lain. Kemudian mekanisme hidrolik memperpanjang atau menarik kembali tabung untuk memperpanjang atau memperpendek boom. Jadi sifatnya itu boomnya ya, lengannya ini bisa diperpanjang, memang apa namanya, dengan ketinggian yang sangat baik ya, ketinggian sangat tinggi gitu. Kemudian bisa diperpendek segera gitu ya. Itu kondisi dari kren teleskopik. Kemudian ada mobile cranes, ya ini mobile cranes dapat dilihat, kita lihat lagi. Ada nggak ya mobile cranes? Ini mobile crane. Ini bawaan Seni juga ya, lebih kurang ya, lebih kurang. Bawaan dari Seni juga nih, mobile crane. Tetap menggunakan outriggers juga ya. Ini dari Heavy Lifting Equipments ya, Heavy Lifting Equipment dari YouTube ya, YouTube-nya Heavy Lifting. Kemudian saya ambil ini tadi mengenai masalah mobile. Ini adalah jenis derek paling dasar ya. Mobile crane ini adalah jenis derek paling dasar ataupun crane paling dasar, dan terdiri dari rangka baja atau boom teleskopik yang dipasang pada platform bergerak. Pada platform bergerak, platform ini bisa beroda ataupun rel ya. Boom brengsel di bagian bawah dapat dinaikkan atau diturunkan dengan kabel atau silinder hidrolik ya. Ini bagian-bagiannya. Ada boom section, ini bagian boom sectionnya, ada pulley-nya ya, gulungnya, kemudian ada kepala boomnya, boom head ya. Kemudian ada tangga ya, tangga auxiliary ladders, kemudian ada hook block ya, hook blocknya, ada kabin ini untuk operator, kemudian ada headlight ya. Dia satu komponen ya, satu dudukan yang langsung gitu. Oke, baik. Ini untuk jenis mobile crane. Kemudian tower crane. Tower crane ini dianggap sebagai bentuk crane dari balance crane karena dia mempunyai keseimbangan yang memang direncanakan sesuai dengan kondisi yang direncanakan. Dia punya lengan gitu, nanti di belakang untuk mengantisipasi panjangnya lengan dibebankan ke belakang ya dalam pengangkatan ya. Ya prinsipnya prinsip sederhana lah ya, itu dari konsep-konsep sederhana tetapi dijadikan dengan konsep yang besar ya, skala yang besar gitu dalam penggunaan peralatannya. Saat dipasang di tanah ya, derek jenis ini ataupun crane jenis ini seringkali memberikan ketinggian dan kemampuan angkat yang baik. Tower crane juga digunakan ketika membangun bangunan yang tinggi ya. Seringlah kita jumpa tower crane. Tower crane. Ini dia ya. Ini dari Denis Kromov ya. YouTube-nya Denis Kromov yang saya ambil. Ini merakit tower crane lebih kurang sebelum digunakan ya. Merakit tower crane.
Ya, merakit tower crane dibantu oleh mobile crane lah nih. Oh ini proses, mohon maaf, ini proses pelepasan ya berarti. Iya, proses pelepasan dari tower crane ya. Ya oke sip, mohon maaf ya, ini pelepasan dari tower crane. Ya, seringlah kita jumpa tower crane ya. Nah, ini proses pelepasan ya, mohon maaf sekali lagi. Nanti bisa dicek yang lain juga untuk pemasangan. Kemudian untuk tower crane itu di sini tower crane dianggap tadi udah ya saya sampaikan merupakan bentuk dari balance crane ya, crane yang seimbang. Kemudian ada rock train crane ya. Crane yang bisa digunakan pada daerah yang mempunyai lapisan kasar lah lebih kurang ya. Ya. Di segala tempat yang mempunyai lapisan kasar. Rock train crane karena dia menggunakan menggunakan roda karet ya. Kalau roda karet dia bisa gitu. Ada rock train crane nggak di sini? Oke nih. Ya, rock train crane di di daerah-daerah umum ya, umum dalam arti kata penggunaan di lalu lintas di flexible pavement ya, ataupun di rigid pavement sendiri ini bisa kita gunakan ya. Ini kan lalu lintas perkerasannya kan fleksibel nih. Coba kita lihat nih lebih kurang ya, perkerasan lentur. Ini tadi ini disebut dengan lebih kurang ya rock train crane ya. Baik, ini saya tinggalkan terlebih dahulu. Itu demonya ya. Oh ya, ada demo ininya, mohon maaf. Demo pengangkatan armnya, lengannya. Ini dia mengeluarkan apa namanya? Outriggers ya, untuk membantu proses pembebanan sebagai tapaknya ya, ataupun pondasinya gitu. Menggunakan sling, ini menggunakan sling ya. Sling ini ada berbagai macam bentuk lah. Ini ya, dalam arti kata sebagai penariknya juga. Jadi bentuk-bentuknya ada yang bentuk kawat ya, ada bentuk rope, tali ya. Oke, baik. Ini saya lanjutkan dulu. Rock train crane ini dipasang pada kendaraan yang beroda memiliki 4 ban karet tadi ya. Tadi dirancang untuk digunakan di jalan raya. Outriggers atau dapat memanjang ya, outriggersnya dapat memanjang
secara vertikal dan horizontal ya. Tadi yang bersayap tadi ya, untuk membantu sebagai pondasinya, lebih kurang pengganti pondasi sementara. Dan horizontal untuk menstabilkan dan meratakan kren saat mengangkat beban besar. Jenis kren ini adalah mesin tunggal, yang berarti bahwa mesin yang sama digunakan. Jadi mesinnya yang digunakan oleh si rock kren ini semua bermain di satu mesin saja ya. Jadi sebagai penggerak gitu ya, sebagai moving, kemudian sebagai pengangkat dan lain-lain itu di satu mesin. Itu kondisinya. Kemudian digunakan untuk memberi daya pada mesin penggerak dan kren itu sendiri. Yang berikutnya yaitu overhead crane ya. Ini biasanya di pelabuhan-pelabuhan ya, ataupun di manufaktur ya sifatnya. Kita lihat overhead crane ada nggak ya? Nah, ini lebih kurang ya, produksi yang overhead ya. Ini YouTube-nya Tri-State Overhead Crane ya, Tri-State Overhead. Ini pemindahan ya. Pemindahan tadi ada troli, kemudian ada hoistnya ya. Trolinya yang pergerakan secara horizontal, sedangkan hoistnya pergerakan secara vertikal ya. Yang overhead crane. Jadi dia ada alur sendiri ya, alur pergerakan secara secara horizontalnya tadi menggunakan troli, sedangkan pengangkatan menggunakan hoist. Lalu ada pergerakan menggunakan relnya ya, sepanjang ini ya, sepanjang bentangnya gitu ya, untuk membantu pemindahan. Kita lihat kren atau derek jenis ini juga dikenal sebagai kren gantung ya, karena posisinya menggantung suspend. Mereka umumnya digunakan di pabrik yang mampu mengangkat beban yang sangat berat. Kerekan atau dereknya daripada kren ini dipasang pada troli yang akan bergerak dalam satu arah sepanjang balok ataupun kadang pada dua balok ya. Mereka bergerak pada sudut ke arah di sepanjang trek yang ditinggikan. Nah, tadi trek ya. Trek tadi artinya dia ada bergerak dari titik ini kemari gitu ya. Dari satu titik ke sini, nah itu treknya sudah ditentukan. Kemudian untuk pergerakan jalur kren ini biasa dipasang di sepanjang sisi area perakitan ya, sehingga lebih memudahkan dalam pemindahan proses ya, sampai kepada penyimpanan ya, ataupun sampai kepada wilayah transportasi ya, memposisikan ke transportasinya. Baik, sekarang masuk ke jenis alat berikutnya yaitu loader crane. Kalau loader crane seringlah kita jumpa ya di daerah kita ini. Ini dia sifatnya loader crane. Mana ya? Oh, ini lebih kurang. Ini saya ambil dari YouTube Asmi Yakub. Loader crane. Ya, punya bom sendiri. Tapi dia punya outriggers juga. Posisinya itu dia tidak punya cabin operator gitu. Tapi dia atau rumah tempat mengoperasikan ini ya, cabinnya nggak ada. Tapi dia langsung di belakang dari truk ini saja gitu. Baik, ini yang loader crane. Kemudian
Kren atau derek ini merupakan, kelewat. Kren atau derek ini merupakan kren bertenaga hidrolik ya, bertenaga hidrolik sifatnya. Walaupun semua hidrolik ya, memiliki lengan artikulasi yang dipasang ke trailer. Nah, itu tadi dia memiliki lengan artikulasi yang sambung langsung kepada trailer. Kren pemuat ini digunakan untuk memuat peralatan ke trailer atau sejenisnya. Kren dapat dilipat jadi dia sifatnya bisa folded, dilipat beberapa bagian dan dapat dimasukkan ke dalam ruang kecil ya. Kemudian kren dapat mudah diangkut karena fleksibel pada saat dilipat. Baik, sekarang masuk kepada salah satu saya ambil yang akan kita bahas, yaitu tower crane. Bagian tower crane ini secara umumnya itu tadi ada jibnya ya, atau walking arm ya, ataupun boomnya ya, lengannya. Kemudian ada troli untuk pergerakan horizontal. Untuk yang menarik ini dia menggunakan yang hoist. Kemudian sangkutannya menggunakan hook ya, hook ini namanya. Kemudian tiangnya ini mas. Kemudian untuk proses pengangkatan penyambung tiang itu biasanya ada clamping frame sehingga ini semakin lebih tinggi. Untuk berputarnya kren ini kita menggunakan slewing unit ya, ini bisa berputar. Ini operator caps ya, kabinnya operator, rumahnya operator. Kemudian ada lengan mesinnya ya, machinery arm. Kemudian ada concrete counterweights, ini untuk menjadi penyeimbang di depan juga gitu. Lebih kurang seperti itu, kita lihat aja lebih ringkasnya. Lengan kren atau jib sini ya, atau walking arm, lengan kren. Ini dia. Lengan kren merupakan bagian dari mobil kren yang dapat berputar hingga 360 derajat. Fungsinya yaitu sebagai kabel sling yang berguna untuk mengangkat material atau beban. Bagian ini tersusun dari elemen besi yang disatukan menjadi rangka batang ya. Ini dia. Jadi rangka batang untuk panjangnya sesuai dengan kemampuan maksimum dalam mengangkat beban. Kren. Kemudian ada counterweights. Ini counterweights bagian belakang. Komponen ini diperlukan untuk menjaga stabilitas dari working arm yang bagian depan ya, bagian depan. Jadi dia itu tadi balance crane ya, balance crane. Biasanya terbuat dari beton dan dipasang pada bagian ujung dengan beban yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan crane tersebut. Artinya ada batas angkatnya nantinya ya. Jadi tidak bisa juga kita tidak merencanakan batas angkatnya sesuai dengan, supaya menjadi lebih seimbang ya, sehingga counterweights-nya itu dapat kita rencanakan juga. Kemudian semakin besar kemampuan kren dalam mengangkat beban, akan semakin besar pula beban dari counterweights. Nah, itu tadi. Semakin besar kemampuan beban yang diangkatnya, maka makin besar juga perletakan counterweights-nya di sini. Kemudian ada hoist, kemudian ada troli ya. Tadi yang saya sampaikan ada hoist troli. Kalau yang hoist pergerakannya ke horizontal ya. Ini dari di sini ya, di sini posisi. Troli yang posisinya horizontal. Jadi dia maju mundur. Yang ini kan berputar nih. Kalau yang ini berputar, yang ini maju mundur. Kemudian untuk yang mengangkat itu namanya troli. Itu namanya hoist ya. Itu namanya hoist yang untuk mengangkat atau vertikal. Kemudian ada slingnya ataupun kabelnya sebagai pembantu pengangkatan. Untuk mengangkatkan kren dengan material atau beban, maka perlu adanya kabel baja ya, atau sling. Panjang dari sling ini akan berbeda-beda tergantung dari kapasitas mobile crane itu sendiri. Ada mast tadi, ya, menaranya untuk membuat menaranya. Merupakan bagian dari mobile crane yang berfungsi untuk mengatur ketinggian lengan crane dengan bantuan tenaga hidrolik. Mast akan bergerak secara vertikal saat mengatur ketinggian dari lengan crane, ya, menjadi mast. Ya. Kemudian ada operator cap. Dalam mobile crane juga terdapat operator cap, ya, crab kepiting ntar. Operator cap, cabins. Ya. Operator cap yang berguna untuk mengoperasikan mobile crane itu sendiri. Untuk mengendalikan mobile crane terdapat beberapa tuas pengendali di dalam operator cap. Ini dia, operator cap. Kemudian ada base section, ini tapak pondasinya ya, tapak pondasi dari menara kita tadi. Bagian besar paling dasar Anda dapat menemukan base section pada bagian bawah ya. Biasanya base section akan tertanam dan terbuat dari beton yang sangat berat guna menahan beban dari kren. Kemudian ada slewing unit ya, untuk dapat memutar lengan. Nah, ini tadi slewing unit. Jadi dia kren ini dapat berputar 360 derajat, maka kita gunakan slewing unit. Ini dia dudukannya. Kemudian ada tower top. Tower top itu yang menjadi titik sling keseimbangan ya, antara tadi counterweights dengan arm ya, penahan seperti itu. Posisi di atas nih, tower top, menara paling tinggi nih.
Kemudian ada collar frame. Collar frame ini sebagai pengikat ya, batang sebagai pengikat agar mobil tetap aman meski sudah melewati batas freestanding ya, supaya jangan terjadinya guling. Mobil keren juga membutuhkan collar frame ya, sebagai pengikat. Kemudian ada climbing frame. Climbing frame ini yang menambah menara itu menjadi lebih tinggi ya, jadi dia sifatnya bisa bergerak ke atas sebagai akses masuk ke dalam operator cab juga ya. Oke, baik. Cara kerja tower crane pada bagian mobile crane akan terbagi menjadi dua. Ada bagian bawah dan bagian atas. Kedua bagian ini akan terhubung oleh lempeng putar ya. Tadi yang slowing unit ya, slowing unit. Sehingga mobil crane tetap dapat bergerak secara vertikal. Kemudian saat proses hoisting atau pengangkatan, motor akan bergerak atau berputar guna menarik ulur kabel baja yang telah tersambung dengan pulei. Ya, ujung dari poros perputaran. Nah, saat mobil crane memindahkan material atau beban yang sudah terkait pada ujung kabel crane akan mengikuti pergerakan dan perputaran mesin. Yang ketiga, sementara jika hendak memindahkan beban dengan radius jarak lengannya pendek, ya kalau lengannya pendek, mobil crane akan melakukan proses pemutaran dengan pemanfaatan tenaga hidrolik. Tenaga hidrolik ini terhubung dengan swing motornya, sehingga bagian menara pada tiang utama crane akan berputar. Ini saya coba ambil dari sumbernya ini, ya, bagian-bagian mobil crane. Baik, terima kasih. Itu saja yang baru saya bisa sampaikan. Mungkin bisa kita rekan-rekan semua mencari referensi lainnya. Dan saya berterima kasih atas perhatian rekan-rekan. Juga terima kasih atas dari referensi-referensi yang saya dapatkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.